Selamat sore hari kita Mamina. Horas. Kita mulai para sermonat Mamina. Anon na matanyang pungkaan pinasa matulinang guru abarita. Yun lang yan. Mabuti ka ilang ka. Edita nomor 754 kayak saya dari Bogor. Satu mai mado. Tadi apa? Satu mai mado. Rohatai di Yesus. Segala puji-pujian dan hormat hanya kepadamu Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur ya Bapa atas segala penyertaan dan berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus ya Bapa, Engkau sudah memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh beraktivitas ya Bapa pada hari ini, di mana kami boleh melakukan segala pekerjaan kami, terutama di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Pada saat ini juga Bapa, kami bermohon ke hadapan-Mu, di mana pada saat ini ya Bapa, kami bermohon akan saudara-saudara kami yang pada saat ini belum boleh berkumpul bersama kami saat ini. Mungkin mereka masih dalam perjalanan. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai mereka di dalam perjalanan. Jauhkan mereka ya Bapa dari mara bahaya. Dan biarlah mereka boleh sampai ke tempat ini dengan rasa sukacita, di mana kami boleh untuk berkumpul mengadakan sermon kami ya Bapa. Apabila mereka mungkin mengalami permasalahan, pergumulan ya Bapa, kami serahkan semuanya ke hadapan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka boleh lepas dari segala pergumulan mereka, dan mereka merasakan sukacita yang hanya daripada-Mu juga, karena Engkau yang menghibur mereka dan menyertai mereka. Tetapi Bapa, apabila mereka sakit, kiranya Engkau jamah sakit penyakitnya, dan kiranya Engkau buang sakit penyakit yang ada di tubuh mereka, sehingga sakit penyakit itu boleh lepas dan saudara-saudara kami boleh mengalami kesembuhan dan sehat kembali
karena Tuhan yang mengurapi mereka semua. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Hanya kepadamu kami berserah, kepadamu kami bermohon. Pada saat ini Bapa kami bermohon kepadamu, di mana kami akan mengadakan sermon kami ya Tuhan, untuk membahas ya Bapa sebagian daripada firman-Mu yang akan kami pelajari ya Bapa, yang untuk dibawakan nantinya ya Bapa di dalam pembenahan iman kami, sehingga kami semakin bertambah-tambah untuk mengetahui akan apa yang Engkau buatkan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa untuk mengerti, ajari kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau berkati inang kami yang akan membawakan sermon ini, sehingga sermon ini beroleh kelancaran, dan kami juga para haladu ya Tuhan boleh dapat menerima dan menyimaknya dengan baik-baik. Berkati Bapak Pendeta kami Uluan Kuriamu ya Tuhan, Nama Pendeta Resor yang senantiasa memimpin kuria ini. Kiranya Engkau berkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan kebijaksanaan, Engkau berkati dengan segala upaya yang dia butuhkan di dalam memimpin daripada kuriamu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kuriamu ini makin berkembang. Kuriamu boleh menjadi saluran berkat buat semua jemaat-jemaatnya, sehingga kami semua ya Bapa beroleh berkat hanya daripadamu juga. Bapa yang baik, kami juga mau ya Bapa menyerahkan para pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin negara kami. Biarlah kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan mereka ya Bapa akan kasih yang begitu besar kepada mereka semua, sehingga mereka juga boleh menyalurkan kasih itu kepada kami semua sebagai rakyat-rakyatnya ya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami bermohon, karena Engkau yang punya kuasa, Engkau yang mempunyai segala sesuatu yang boleh Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Kami tahu kami adalah hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa pelanggaran. Kami bermohon ya Bapa, kiranya Engkau ampunkan dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak menerima segala berkat yang akan Kau tambahkan di dalam kehidupan kami, dan kami layak menjadi anak-anak Bapa yang Engkau berkati. Kehendak-Mu ya Bapa kami serahkan ke dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami manusia. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan berseru kepadamu. Dengarlah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Inang yang sudah berdoa dan ada pada saat ini. Selamat Inang, selamat datang di Ramuna. Di abad mendatang pada dan utama bahkan Padirita juga bahasa Tikio yang semata di mana tersurat di buku Pamukapon Biddu 20 ayat 10 sada 1 ayat 15. Pamukapon Biddu 20 ayat 10 sada 1 ayat 15. Kajahama Masikat Soring Umpat Pudi Dungi Wida Masa Dahabangsa Nabalga Naboktar Dohot Nakudul di atasna Namapurus Dotano Dohot Langit Maradona Swadong Becupang Inganan Nasida Rakam Dungi Widama Asa Namali akan akan baca dong yang bahasai jadi kita ini masa dan asing maka pembunuhan dari rumah akan mati membunuh dan berkorban Dungi di lewon laudima
Dilehon ng hamatean do banwaturima akka namate na iyukna. Gabi yuhumi magalu marburutu na nulanabi. Mananise na sojupang tersurat di buku Hamuluani ima jida buku bagasan laut api ini. Olah nido sahakna pinasahakna pinang dibeltro nau para dewan sermon mamulu kita bagasan tikion. Nasahakna. Topik penghakiman yang terakhir, penghukuman dapat budi. Pada julung kategori mi pangukapon ima apokalipsis, lapatana peningkapan manang kenyataan. Pangukaponon ima nanilehon di debata tutuhan Yesus asa patibuhonon na tunaposona tarimo tu nanay masa tibu naposonai ima Johannes sada sian apostel ni Tuhan Yesus na tomon dihabuangan di Pulau Patmos. Jalan tradisi hak Kristenon dimulai memahami yang bona mengguriton pangukapon ima si Johannes sendiri. Mula tajaha buku pangukaponon yang bo apala odolan nanay pasahaton na ima tarimo Tuhan Yesus Kristus na umate dalam mulak mangolu muse na hudul dihabang sa hamuliaw na jalan nanay ro muse manang parusia. Ikonrodo muse Kristus itu kanoon idaw ni nasa mata nang akan ang manulang ibana gabi manganggihibe masaluhut bangso ni tanoon mida ibana. Sakap ni si Johannes manurat ikuon dihatwaon na ima ako mga lehon semangat do turuas ni mulia na pagjuloy asa margogo jalalan tuduha posyaw na sida di Tuhan Yesus nampe mangadopi pangalileyon na jorbut siyan panggonggomi kekaisaran Rom hati-hai pola notorok hala Kristen na disiksa dipasipal-sipal sahat na dibunuh ay dipaksa na sida manoba tu kaisar Rom ay dianggap kaisarino diri na dewa manang Tuhan mauliate madi Tuhan gumodang do hala Kristen di TKI dan mulu manok bagesa sebagai Tuhan. Jala tegas do nasida mado Kristus do Tuhan. Di ida apostelido di pangukapon tordini akan disehat ala ni hata ni debata dohot ala ni pakatid dakonon nasida. Ala ni buku pangukaponon laos dohot do kita di partikiatan lain. Dada orang tu hala Kristen dapat jodoh. Tuhitan main imana lao managay hapor siyaota. Pakirimota dohot hasatiaota. Songon halang hapor siya Tuhan Yesus. Naima bican mahulu kita di asyangan on. Hot mahapor siyaota tutuhata si panguli. Nampe ikon manong naposo kita sa leleng di asyangan on. Ala adong do ari panghuman dapat napaduahon katoranan ni ayat bidu 20 naga betul jamita dihita dan taksiran sian bidu sapulusia nama marutahon tarimo tu ali ni Tuhani dohot hasisikopna di ida si Johannes do ia debata ima songon sordadu doho pamuhum nasitong laho manaluhon binatang mana kekaisaran Romawi panuriran pergab-gab pemuja kaisar Rom. Dungi dari dama na mga rajay rakdohot ibana sa leleng 1,000 tahun. Di pamate do nasida alani pagsimontong na tu Jesus nang hegay. Di pamuhuman na pagpuli di parinidaan ni si Johannes adong habang sa nabulod na botar. Jala di si debata magsihudul. Dunjong-jong debata di si mapulus matano dohot langit manadok pembuhina digotihon dohot langit na baru songon berdua gijang lapatan na surgo jala hagogoon di debatama nama huaso
Dibuka buku hangul jala manangisi pe diuhumi madisi obat pangalahon nabi. Nats kita lebih menyoroti penghakiman terakhir kepada mereka yang tidak percaya kepada Kristus, yaitu yang diawali dengan pemberontakan terakhir dari mereka yang tidak percaya. Mereka yang tidak terdaftar namanya di dalam kitab kehidupan akan dilempar ke dalam laut api, ke dalam kematian kekal. Ayat 11 jelas dikatakan tentang tahta putih yang besar, di mana di hadapannya bumi dan langit lenyap. Putih dalam Alkitab selalu melambangkan kesucian dan keadilan ilahi. Tahta besar itu menunjukkan bahwa Allah memerintah sebagai hakim universal. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Gambaran dalam nats lain, penderitaan dan kesesakan, ratapan dan kertak gigi. Tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya mengajarkan bahwa setiap orang dari kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan tahtanya serta akan diminta untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Siapakah yang akan duduk di tahta penghakiman? Kitab suci menjelaskan dengan jelas bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 5 ayat 22, karena Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Tuhan Yesus, orang Nazaret yang dihina dan tukang kayu yang hina, yang akan menduduki bangku hakim pada hari itu. Rasul Paulus menyatakan, karena itu aku berpesan kepadamu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ia akan menghakimi orang yang hidup dalam penghakiman bangsa-bangsa pada kerajaan akhir. Dia akan menghakimi orang yang mati di tahta putih yang besar. Kerajaan 1000 tahunnya Allah akan menghakimi manusia berdasarkan perbuatan mereka yang tercatat dalam kitab-kitab yang telah ditulis. Orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api yang merupakan kematian kedua. Ayat 12 dan 13. Melihat orang-orang mati besar dan kecil. Dalam ayat 12 mencatat semua perbuatan jahat orang-orang yang berdiri di hadapan tahta putih yang agung. Mereka dihakimi menurut perbuatan atau tindakan mereka. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ketika nama-nama mereka tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, mereka tidak akan memiliki dasar untuk menolak keadilan hakim karena tidak mencantumkan nama mereka. Kitab-kitab yang lain akan memberikan bukti dari kehidupan mereka untuk menunjukkan kesalahan mereka dan fakta bahwa mereka pantas menerima hukuman yang mereka terima di lautan api. Tidak ada hak istimewa, pangkat, atau kekayaan yang akan memisahkan orang-orang ini yang menunggu ajal bersama. Tidak peduli apapun tempat mereka di masyarakat, jika mereka mati tanpa Kristus, mereka akan berdiri tegak di hadapan hakim pada hari yang menentukan itu. Dalam ayat 13 dikatakan kematian dan alam maut akan menyerahkan orang-orang mati yang mereka lindungi. Bahkan kedalaman lautan yang dingin akan menyerahkan mereka yang dikuburkan di sana. Kematian mungkin merujuk pada lokasi tubuh. Orang-orang yang digambarkan di sini di tahta putih besar adalah orang-orang mati yang belum diselamatkan. Tidak seorang pun yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya akan berada di sana. Tidak ada tiupan trompet, tidak ada jubah putih, tidak ada kain lenan bersih, tidak ada pakaian kebenaran. Semua karakteristik kehadiran orang percaya. Kitab suci mengajarkan bahwa kebangkitan terakhir bukanlah kebangkitan umum, tetapi kebangkitan dengan 2 tahap. Satu untuk yang diselamatkan dan satu untuk yang belum diselamatkan. Ayat-ayat terakhir dari bagian ini menjelaskan hal tersebut. Dialah yang akan menjadi hakim. Dia akan menyingkapkan pikiran dan maksud hati. Tidak akan ada saksi yang dibutuhkan untuk menghukum, karena hakim akan mengetahui semua bukti. Kristus
Kristus yang kamu hina akan menghakimimu, juru selamat yang belas kasihannya kamu injak-injak, yang dalam sumber darahnya kamu tidak mau membasuh, yang dihina dan ditolak. Dialah yang akan menghakimimu, karena hakimnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat yakin bahwa penghakiman itu akan adil dan jujur, tidak seperti yang ia terima di tangan Pontius Pilatus. Tidak seorang pun akan mempertanyakan keputusan Tuhan, karena seperti yang dinyatakan Paulus dengan jelas, tetapi karena kekerasan hatimu dan karena hatimu yang tidak mau bertobat, kamu menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, sebab Allah tidak memandang muka. Roma 25 ayat 6 dan 11. Ayat 14 sampai 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Inilah kematian yang kedua, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Kematian pertama adalah kematian fisik, sesuatu yang harus kita semua alami, kecuali tentu saja bagi generasi orang percaya yang akan dipindahkan ke hadirat Tuhan melalui pengangkatan. Matius 24 ayat 40-42. Kematian pertama melibatkan pemisahan jiwa dari tubuh. Kematian kedua dijelaskan dalam Wahyu 20 ayat 14-15. Akan menjadi pemisahan kekal orang-orang yang tidak percaya dari Tuhan. Telah dikatakan dengan kejujuran yang tepat, jika Anda dilahirkan sekali, Anda akan mati 2 kali. Jika Anda dilahirkan 2 kali, Anda hanya akan mati 1 kali. Kematian kedua adalah untuk semua orang yang hanya dilahirkan secara fisik selama hidup mereka. Mereka tidak dilahirkan kembali secara rohani. Kematian kedua akan melibatkan keberadaan yang sadar dan tersiksa di lautan api. Istilah lautan api adalah metafora untuk tempat yang terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Bahasa manusia hanya dapat membandingkannya dengan sesuatu yang dapat kita pahami secara samar-samar. Kenyataannya akan jauh lebih buruk daripada apapun yang dapat kita pikirkan. Tetapi apakah kitab kehidupan yang disebutkan dalam ayat 15 dan apa hubungannya dengan kitab-kitab atau hubungan-hubungan yang disebutkan dalam ayat 12? Kitab kehidupan memuat nama-nama semua orang yang telah diselamatkan dari kematian kedua. Mereka adalah milik Yesus Kristus, anak domba Allah yang menebus mereka. Bandingkan Wahyu 13 ayat 8 dan Wahyu 20-27. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, menyembah binatang itu, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam Alkitab kehidupan anak domba Allah yang telah disembelih sejak dunia dijadikan, tidak akan masuk ke dalamnya atau ke dalam Yerusalem baru, sesuatu yang najis, baik orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dalam penghakiman itu tampaklah bahwa semua tercatat. Tak ada kisah timbangan yang akan menilai apakah seseorang lebih banyak jahatnya atau lebih banyak baiknya. Kisah pengadilan terakhir bukanlah kisah tuntutan jaksa, pembelaan pengacara, dan vonis hakim. Tidak. Yang ada hanya vonis sang hakim berdasarkan semua kitab yang berisi catatan perilaku manusia. Terkait semua kitab menarik disimak, kitab Daniel juga mencatat hal yang sama. Kita lihat di Daniel 7 ayat 10, Matius 11 ayat 23 sampai 24, Lukas 12 ayat 41 sampai 48, Ibrani 10 ayat 29. Manusia dihakimi menurut perbuatannya. Oleh karena tercatat, manusia tak mungkin berdalih. Dia hanya bisa menerima vonis. Napatuluho pamujuni, naparjolo memento mori, ingot ari hamamaten. Paningotan lui Tuhan hamamaten ni jolma. Asa mangol bihasa tiao dalam masihohot maraposya tulibata. Ido na diigil Tuhata tuhita. Ay gabi pagjabat tuhita di surgo na pinadalinay. Alay ganun na maswadahan di jolo di jolma, law swadahan kudoy di jolo di dama na di banua gijang. Tutu budak ko akaparu kilong salileng dihasyanganon hita. Alay masihohot jala somubawa mahita. Lam sumurong natoktong di bagasan ulang ni Tuhani. Aidang mabopo halo jawota di bagasan Tuhani. Napaduahon bertobatlah
Artinya berpalinglah dari cara hidup yang penuh dosa dan percayalah kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Hanya orang-orang yang namanya ada dalam kitab kehidupan yang akan mampu datang kepada Yesus dan percaya Dia Juru Selamat pribadinya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadamu jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 44. Yesus telah mati di kayu salib untuk membayar penghukuman dosa manusia. Yesus telah mencurahkan darahnya agar manusia yang penuh dosa dapat disucikan dari semua kesalahannya. Setiap orang berdosa yang terhilang akan dikonfrontasi dengan dosa-dosa dari hidupnya pada waktu penghakiman terakhir, ketika Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Jika nama seseorang ada dalam kitab kehidupan, artinya akan bersama dengan Kristus di sorga untuk selama-lamanya. Datanglah kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, maka kita akan diselamatkan dan dosa-dosa kita akan diampuninya untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Amin. Sama lima binarade bahan sermon kita binasahat mati nampurana. Iya, mau lihat mah di inang di Belro nang pasahaton bahan sermon di tomata-tomata macai dalam takas dan minaro HP bunga sudi kita mengatusi di haturangan nagajang do nagajang di haturangan orang yang manginang na alay adik PH adong na solo trope di babasa mata lahong alehon akan kontribusi tu tonga-tongata buyo yung kami partikia tu hitang kamanginang tu amang dainang majo ade kamu terbit na perjulo tu halang pasatane matikyo tu hamu na manginang. Iya, amang adong dua, amang lubang gaul, dot amang nyepe, serikat. Pasantani dua. Adong serenanya seperti Termin pertama, amang ya pas dulu. Pasantani adong amang lubang gaul. Memang kita coba menjaga upah jadi ada dulu niat juga dasar roka untuk hidup lebih baik, hidup lebih sesuai dengan firman Tuhan. Lain sangat tertarik rohani ini bahwa antara tahun 2020 sangat sebenarnya ada terjadi pembantaian dari orang Kristen dan berjujur di Nigeria, dan terakhir ini yang paling sangat luar biasa di Sudan. Dan katakanlah Dewan Gereja Dunia mengetahui hal ini, tapi secara spesifik tidak ada pernyataan untuk menekan pemerintah di sana untuk menghentikan proses ini. Yang lucu malah justru Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menantang apabila itu tidak dihentikan saya akan kirim pasukan untuk menghentikan tadi. Tapi sebenarnya menurut saya apa tindakan gereja? Apakah cuma kita harus berdoa di tempat kita masing-masing mudah-mudahan memberikan kekuatan tanpa ada aksi untuk menyelamatkan mereka yang tertindas di negara-negara khususnya di Tanah Afrika? Maka tentunya. Iya. Boleh teman, kedua orang kamu dua ini kamu. Ya, melihat nah, molo nabi niki sering ngomong soal Kristen kita. Kalau mate ada harap dan ina udah betano tontina udah batak berarti berpisah ina. Nah, padahal di ayat 13 dikatakan dungi di lehon lautima aka nama tenadisi di lehon nang hamatia
dohot banua tolwima aka nama tena tinopana gabe di uhumima ganuk margulu tunaninggana. Nah, untuk kami pada saat penghakiman itu apakah memang ini tidak perlu ya bagaimana cara Tuhan, apakah dipadu mengusik daging nanong gabi tanoi dohot tondina naung satu Tuhani supaya dia bisa berdiri di penghakiman itu, apa dalam bentuk lain? Soalnya kalau dia dulu kan kirana dipaulang ada nama mati di laut, ada nama mati di tanah, dipaulang pengusik untuk menghadapi penghakiman. Tapi nak kali ini mati na porsiai daging naga bitano terdina ulang ke debata pada saat penghakiman ini akan dikembalikan lagi hari nanti. Iya. Pasal kami maksud uang fix itu. Jadi ini menurut penafsiran saya bagaimana penjelasannya ini penjelasannya. Kalau kita perhatikan kita penghakiman di warga itu, situ dijelaskan dan dijelaskan bahwa tidak penghakiman air seluruh orang yang mati dan hidup terjadi, baik itu dibuang mati di laut, di apa semua seperti kata mimpi sudah tercerai-cerai itu akan dihakimi. Nah, jadi dalam ajaran saya ketika dia dihakimi, artinya seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Nah, apakah Tuhan Allah Tuhan itu sendiri yang menghakimi? Apakah bisa saya katakan orang tidak mengenal Yesus itu langsung masuk ke kematian yang kekal, kematian kedua? Kemudian orang yang mengenal Yesus akan ditimbang lagi perbuatannya. Kemudian yang betul-betul mengenal Yesus sudah melaksanakan sesuai yang dilakukan oleh Yesus, contoh-contoh teladan Yesus itu akan masuk ke buku kehidupan. Itu penafsiran saya bagaimana itu yang satu. Yang kedua, ada kitab lain katanya. Mungkin kalau kita baca di beberapa kitab itu kitab perbuatan. Nah, mana yang duluan? Apakah memang penghakiman itu tadi dijelaskan tidak seperti penghakiman dunia? Apakah dua kitab ini dibuka Tuhan Yesus pada saat sebagai dia yang akan turun pada penghakiman terakhir? Ya, kita kan nggak bisa protes di situ. Nah, kenapa saya tidak bisa masuk di buku kehidupan? Ya, nah, tapi apa maknanya dimunculkan kitab-kitab lain itu, kitab perbuatan? Kalau sementara kitab kehidupan itu sudah pasti, Anda tidak bisa dikomplain, tidak bisa diprotes misalnya, kenapa saya tidak ada di situ? Dan apa yang kita di kitab kehidupan itu adalah orang Kristen yang mengenal Yesus. Terima kasih untuk penafsiran saya. Iya. Main adong turun susu siapa nama keluar bau apa dalam untuk mereka saudara kita seiman yang sudah di masa lalunya yang di Afrika, yang di Nigeria dari Sudannya. Kemudian di nomor 2 tadi, apakah orang yang tidak mengenal Yesus atau orang yang mengenal Yesus? Pertanyaan nama Sirigan tadi emangnya bagaimana nafsirannya tentang hal itu? Ya. Kemudian yang kedua tadi, tiga tadi sudah disimak dulu tentunya kan. Oke, kuliahkan batik itu inabi berpro lawan ngalusi. Ya, mulai mga manginang adalah kalimot tu buku pamungkaponon memang ikon gudang do ayat-ayat Alkitab laho pabagason pangatusyota kalimot tu buku pamungkaponon, karena buku pamungkapon ini kan yang difilmkan, diungkapkan, diwahyukan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes di tiki di Habuangan di Pulau Patmos atau mananeng masa nina. Jadi tarimotu suku-suku ni amang situa YP tentang bagaimana orang yang sudah meninggal, apakah
dia ada di tempat begitu ya Mang ya, di lain tempat. Molo Puja di Lukas 10 ono amaninang adong dodisi di ayat 19 sampai ayat 31 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di Lukas 10 ono ini dipatoran do bahwa Lazarus yang miskin itu sama-sama mati dengan orang kaya. Alai Lazarus yang miskin itu berada di pangkuan Abraham di Firdaus. Dungi muse molo si orang kaya dia adondo di tempat yang panas. Dungi di ada jurangnya. Jalan di sima boto otak ngobar tu hata haposiaon. Naung tahati dakon ditiki galuk hari Minggu bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang mengenal Yesus apakah di anak kita langsung di orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus so naung di patoran di pangukapon 20 di ayat 10 satu ayat 15 orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus apakah dia akan diperiksa lagi? Ini istilah nanti apa? Kalau dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tentu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ono ibadah mamulahon nadi halo mohon rohani Tuhan. Molotak surat do warna di buku Hamul 2 ini tidak ada lagi di situ menimbangi perkara. Dinakin somon naung pinatorang di bahan sermon naung pinaradio tidak ada lagi seperti zaman persidangan sekarang ini antara Prada Luki Namo doho si Prada Ricati. Tidak ada lagi saksi atau tidak ada lagi pertimbangan ale ponis nama. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tentu naung sahat main tu Yerusalem lebar. Alai nakin di patoran memang itu pun molo nasotak surat do warna ba dipamasuk mai bana tu lautan api, di mana lautan api itu kalau Matius 22 ayat 13 dan Matius 25 ayat 30 mengatakan lautan api itu adalah penderitaan dan kesesakan, ratapan dan kertakan gigi, patumoripon minta. Iman. Nah, tahap percaya menginang bahwa tidak ada lagi tawar menawar tentang nama yang sudah tertulis dengan nama yang tidak tertulis. Dungi tadi waktu namasa di Nigeria pembantaian kepada orang Kristen memang ini sejak tahun 2009 sampai saat ini. Tidak hanya di Nigeria tapi ada juga di Sudan, ada juga di negara-negara yang lain di mana iblis atau Lucifer atau kita katakanlah antikristus dengan lambang 666 mereka tidak suka dengan yang namanya Tuhan Yesus. Mereka akan selalu berusaha untuk membunuh seperti yang dialami orang-orang Kristen ketika di jemaat mula-mula di Yerusalem. Sedangkan Kaisar Roma saja menganggap dirinya adalah Tuhan dari segala Tuhan. Bahwa orang yang tidak menyembah Kaisar Roma akan dihukum, tidak hanya dihukum, bahkan dibunuh, dipasiak-siak, dipasipal-sipal naung pinatoran di bahan turuk tahun. Jadi bagaimana tanggapan gereja-gereja sedunia? Memang ada dewan gereja-gereja sedunia. Molonda Jolo, Eporus HKBP, Yado Nagabe, ketua dewan-dewan gereja sedunia. Molosonari dan Binoto Ise Nagabe, ketua dewan gereja sedunia. Alai
selaku gereja-gereja pasti lo disuarahon ya mah. Pasti lo disuarahon. Tidak tutup mata gereja untuk menghadapi intimidasi, bahkan pembunuhan, pembantaian kepada orang-orang Kristen. Sohon namasa diangkat pemimpin-pemimpin gereja ya, seperti pemimpin gereja Katolik Rom juga bukan hanya tentang itu, tentang yang LGBT, tentang yang homo, itu juga disuarakan pemimpin-pemimpin gereja. Nah, huboto pemimpin gereja pasti do menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan. Alai taboto do amanina gugodo si polisi. Gudang do nama komuni roha tua ka anti Kristuson. Alanya ai suadong peraturan. Ai molo di hak Kristeno, mau do mengikuti hak Kristeno. So nahyani sukun aka na murtad ibana sian ugamo tatu ugamo na asik hean uhusukum wasa murtad ho wasa jadi ugamo na asik ho itu banyak kali peraturannya agama Kristen ini harus melakukan hukum Taurat lah HP dan lo mau haku maulah ini lo mau haku iko kawin dunian di mahal iko ada punya istriku sampai gurang dena mulu ugamo na asik bebuih semua bisa, tidak ada yang sulit. Jadi ngapain harus memilih agama yang sulit kalau ada yang mudah? Hidup ini pilihan, Nina. Jadi orang hanya memikirkan bagaimana hidup yang mudah, bagaimana hidup yang tidak ada kesulitan. Jadi di Soma makin merajalela maminang aka antikristus. Akan nama sobuni roha Tuhan Yesus, apalagi kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita murtad, bagaimana supaya kita meninggalkan iman kita. Ilo namasa hati-hati kepada jemaat Kristen mula-mula di Yerusalem. Alam ilo ditomos Tuhan debata buku pamuka ponon asa sabam rohana sida, asa benet nasida, asa bisa mereka walaupun menghadapi kesulitan, ancaman hidup, sekalipun itu pembunuhan, walaupun mereka menghadapi paruh kilo, ikon sabar ma aka naolo mangihutong Tuhan Yesus, karena pada akhirnya di ujungnya adong do penghukuman dapat budi. Kalau kita tidak setia, maka kita akan mendapatkan ke penghakiman yang terakhir itu dibuang kepada lautan api atau neraka. Tapi kalau kita sabar, mau setia sampai akhir, seperti surat kepada 7 jemaat itu, kepada jemaat Smyrna di Wahyu 2 ayat 10c, kalau kita setia sampai akhir, maka akan diberikan mahkota kehidupan, upah kepada orang yang mau setia, yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus adalah Yerusalem yang baru, surga yang diberikan Tuhan. Ima naboy buat siapa? Ada di sana mang inang pendeta, ano naboy na lubi bagas dope teologi atarimo tutur pukona tiamang mulai tema pinasa aku ina moderator. Oke, di ada orang nabrak lebih ke jawaban orang pas bulan tanpa satu bulan tadi memang dulu deh. Iya, dari pit anu. Ngain terpipa dua rumah pasatan mati kita amang tubing. Amang Tagalog ya, calon dalam pinang baru tapu ulun. Pasal kami mah tubing. Kasih nama. Ini dibilang manusia dihakimi menurut perbuatannya oleh karena tercatat. Manusia tak mungkin berdalih, dia hanya menerima kode. Bagaimana dengan pengampunan? Apakah kita berdosa kita diampuni? Apakah dosa itu masih dicatat? Jadi
Benar dengan pertanyaan apa? Bagaimana dengan pengampunan? Apakah jika kita berdosa kita diampuni? Apakah itu masih dicatat? Baru yang kedua, kalau menurut saya, bila orang meninggal, bila dia percaya kepada Tuhan dengan betul-betul, saya yakin dia langsung ke surga. Karena di 2 Korintus 5:1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika rumah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itulah. Terima kasih. Ya. Nah, peserta yang saya telah bicara sebelum tadi. Terima kasih buat Ina moderator sama para di sermon. Saya hampir sama seperti yang Amal itu. Di sini dikatakan kitab yang berisi perilaku manusia, berarti hakim tersebut memiliki semua catatan apapun itu, sekecil apapun yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Kemudian dikatakan juga di situ di dalam situ ada, saya tertarik juga ada kitab kehidupan. Artinya bersama dengan Kristus untuk di surga selama-lamanya. Kalau saya lihat di berbagai buku itu, berarti orang-orang pilihan itu seperti ada dalam kitab kehidupan itu yang pasti masuk ke surga itu seperti Abraham. Kalau tolong di ini luruskan kalau memang salah. Ishak, Yakub, Musa dan para nabi yang diyakini karena memang imannya sangat besar, dia pasti masuk ke dalam surga dan terdaftar di dalam kehidupan kitab kehidupan. Nah, pertanyaan saya ini, tolong dijelaskan secara teologi ya, bagaimana sih caranya manusia bisa masuk ke dalam kitab kehidupan tersebut? Karena saya lihat kalau kitab kehidupan ini sebagai wujud golden ticket untuk masuk ke dalam surga. Artinya seperti Bapak Abraham atau apa itu bisa masuk ke dalam surga. Kalau hakim ini saya lihat kalau hakim yang bisa melihat semua perilaku manusia ini itu bagaimana? Maksudnya itu maksudnya bagaimana sih agar kita sebagai manusia ini bisa masuk ke dalam kitab kehidupan? Apa sih ininya? Apakah ada zaman sekarang ini manusia yang bisa dimasukkan ke dalam kitab kehidupan seperti yang dibikin di sini? Karena itu saja ya. Terima kasih. Iya. Pasalkan mau saya bilang juga kamu mulanya. Makasih Nang. Mau tanya Nang di sini, apa arti kita bacaan tadi poin pertama ya? Apa perbedaannya penyataan dengan pernyataan melalui perikop ini? Terima kasih. Kedua, mungkin menanggapi tadi yang ditanya Amang Situa EPC Regar ya, tentang bagaimana yang meninggal itu nanti bagaimana tubuhnya. Kita mungkin kalau kita baca di Tesalonika juga bisa, tetapi yang lebih pas itu di 1 Tesalonika 4 ayat 7 itu ya, dikatakan demikian, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita nanti diangkat seperti bagaimana Yesus terangkat ketika di dalam Kisah Rasul ya, Yesus diangkat sampai murid-murid itu bengong melihat, sampai orang itu dikejutkan, sudah nggak ada lagi, Tuhan terangkat. Kita pun nanti seperti itu, menyongsong di awan-awan. Jadi orang-orang yang hidup benar atau percaya kepada Yesus Kristus yang benar-benar, kita akan terangkat dengan di awan-awan menyongsong Tuhan nanti datang sebentar, ketika nanti bunyi sangkakala ya, kalau kita dengar itu sangkakala bunyi, Yesus datang tidak turun ke dunia tapi di awan-awan nanti menyongsong
umatnya yang selalu setia kepadanya. Juga dikatakan, kita bisa baca juga tentang pengangkatan ini, bagaimana kita nanti bersama Yesus. Makanya perkataan Yesus di Lukas 22 ayat 18 dikatakan, 22 ayat 18 itu ya, dikatakan di sana demikian, sebab aku berkata kepada kamu mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Artinya Yesus tidak mau minum pokok anggur, artinya perjamuan dia belum mau, karena nanti di sana di surga kelak baru kita, setelah kerajaan Allah tiba nanti baru kita bersama-sama minum anggur bersukaria, artinya anggur itu bersuka cita bersama-sama. Mungkin itu. Terima kasih Ina. Oke, kesalahan Winang. Ya, menatema nakin syukur ni amat turim. Bagaimana dengan pengampunan? Apakah ketika kita berdosa tidak ada lagi pengampunan? Ala obat topik minggu di kita ima penghakiman yang terakhir, panghuman naparudi. Jadi ketika terjadi penghakiman yang terakhir itu tidak ada lagi di situ untuk negosiasi tentang pengampunan dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan 3 yang menjadi pemimpin untuk mengingatkan kita. Yang pertama itu imam, tapi ditolak oleh bangsa Israel. Dumi muse panwirang napa 2 hot, ditolak lagi sama bangsa Israel. Yang ketiga raja, sampai banyak raja. Setelah ketiga ini lalu bangsa Israel masuk ke pembuangan Babel, dan setelah terjadi pembuangan Babel 70 tahun bangsa Israel keluar. Lalu setelah itu kejahatan semakin merajalela bagi bangsa Israel dan juga manusia di muka bumi ini. Karena itu Tuhan Yesuslah datang seperti yang digenapi di perjanjian baru, bahwa ketiga yang menjadi memimpin kita ini Tuhan Yesus sudah menyempurnakan dengan dirinya sendiri. Dia sempurnakan dengan kematiannya di kayu salib. Dia memberikan nyawanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi ketika ada penghakiman terakhir itu, panghuman naparudi, jangan kompetisi negosiasi tentang apakah Tuhan tidak mengampuni kita orang yang berdosa. Karena sudah 2000 tahun yang lalu kedatangan Tuhan Yesus, dia lahir di kandang domba, tapi ditolak oleh manusia. Dan sampai saat ini juga seperti yang terjadi di Nigeria atau negara-negara yang lain yang membunuh orang-orang Kristen, malah mereka tidak suka mendengar nama Tuhan Yesus itu. Jadi ketika datang hari penghakiman yang terakhir itu, hari panghuman naparudi, jangan dong boy kita minta pengampunan, karena ada batas waktu. Jadi batas waktu sekarang ini bukan seperti istilah orang Batak, songon sohani padati. Jadi songon sohani padati sifatnya gijang, sifatnya toru. Alai waktu untuk kita orang Kristen ini yang kita percayai bahwa garis waktu itu punya titik finishnya, seperti garis linier, garis yang lurus, di mana di garis lurus itu akan ada titik berhentinya, yaitu akhir zaman. Di akhir zaman itulah akan ada penghakiman yang terakhir bagi semua orang yang hidup dan orang yang mati. Ima na buinya busan amanunan. Bumita imo tu suku-suku ni amat butagalu. Bagaimana caranya manusia berdosa bisa masuk ke surga? Di Yohanes 10 ayat 6 takas do dipabuat Tuhan Yesus, bahwa hanya melalui Tuhan Yesus
kita dapat sampai kepada Bapa. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan sampai kepada Bapa. Ima hatami Tuhan Yesus waka sisiana kabumuri di Yohanes 14 ayat 6. Ini tentang 1 Korintus 5 ya, yang Amang Tobit tadi sebutkan ya, bahwa itu adalah surga ya, tentang surga. Memang aka naasib jojodo kata Firdaus itu jojodo diartikan sebagai surga atau tempat kehadiran Allah. Alai songona iman nabu aposya dia menginang bahwa perkataan Tuhan Yesus itu di Lukas 23 ayat 43 kepada salah seorang penjahat yang di sampingnya itu, dia mengatakan, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dan ketika kita membaca buku Pamukapon ini, bahwa di Pamukapon inilah kita mengetahui bahwa akan ada penghakiman bagi orang yang hidup dan yang mati. Ima nabui walusia mamina mulo adong gope na so nelusan ada gope teka pertanyaan sian inang ni situa buru takbul ya, ada tadi inang situa buru takbul tadi ada pertanyaan, ada kenyataan dengan perbedaannya, beda kenyataan dan pernyataan ya. Beda pernyataan dengan pernyataan. Naraku hampir sarupa dia tenang. Ala bukan adong do huruf nama berisi ya karena pernyataan dengan pernyataan. Apakah itu berbeda? Berbeda, ada perbedaannya ya. Ada bedanya. Itu pernyataan, bahwa pernyataan artinya dia dalam lebih umum dalam bahasa Indonesia, artinya bahwa dia membuat sebuah klaim tentang pernyataan. Misalnya pernyataannya bahwa ini adalah gedung HKBP milik jemaat HKBP Palembang, itu pernyataan. Tapi kalau dia pernyataan, dia bentuknya tidak standar, tapi dia meskipun maknanya hampir sama, tetapi dia sering dianggap sebagai kesalahan ejaan saja ya, nah, antara R dengan tidak ada R-nya. Beda. Pernyataan itu beda. Beda ya, kan? Beda ya, pernyataan dengan kenyataan. Ya, nah, malu rohanya mengenang ayah kamu pikir yang olah tentang aku itu R-nya. Iya, benar dia masukkan angka amanina cerita. Anu wala nama aku itu R-nya bama apa kamu? Jadi bukan not R-nya ini. Tapi memang anu dokter beda anak. Ada yang kami nama mereka sendiri juga. Iya, gue main juga ada seminggu kita berpikir ke kamu mau begini. Iya. Jadi mulai termin pertama, termin kedua masih kope, nuain termin petuluh mas yang kita kena ruang kami timer mengalusi mana baik akan pasti kopon suku-suku ni akan ruang tapangalaru nak kaniani sesi termin pertama kedua ada yang mengingat deh ruang tapangalaru pasatan lima perjolo tuinang Kristina. Yang tema inang moderator, nang somni di inang si para desain. Memang sangat dogmatis di mana gabi jamita hari minggu, jamita di ujung tahun perbuliaun, Allah makatai tarimot na pinamasa ni hakim tertinggi yaitu Tuhan Yesus dukon hamatea. Memento mori songonong pinabidang ni si para sermon nakaningan di bahan sermoni.
sebenarnya berujuk mahita tu konfesi tamanginang di konfesi 1951 pasal 18 tentang hukuman pada hari kiamat. Satu hal yang pasti, semua orang pasti akan mati. Adong nahatok, adong naleleng, tidak mengenal muda, tidak mengenal tua, berapapun usianya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghambatnya atau menghentikannya. Alani godang dujolma nama kabiari takut membicarakan kematian. Padahal ketika membicarakan kematian, kita diajarkan untuk bisa menghargai betapa berharganya kehidupan. Alani sabina kematian adalah sesuatu yang pasti mati do kita, tapi kita jarang benar-benar mau mempersiapkan diri untuk itu. Alani merhite Rasul Yohanes ini tapa ubuk tu konfesita didok nekoro dan no Yesus turun membangunkan orang yang mati, dan dia adalah Tuhan yang hidup dan yang mati. Dia akan menghakimi semua manusia yang sudah mati dan juga yang masih hidup. Siapa yang percaya kepada hakim yang tinggi ini, dialah yang dibawa kepada kehidupan yang kekal. Dungin yang dipaingok tu kita bahwasannya hanya bagi orang yang masih bernapas di dunia inilah ada waktu kemurahan. Molong amate jolma, tidak ada lagi kemurahan bagi orang yang sudah meninggal. Alani di paupuk manusia itu konfesita tahun 1950 David Saplonomi tarimok tu penghakiman kepada peringatan kepada orang yang meninggal. Sebenarnya kita menolak ajaran-ajaran yang mengatakan amanginang ada tempat-tempat tertentu untuk kita disucikan. Anu bui malos di pabagas amang buluata. Isarana nama dok ada api ujian. Dengan bahasa lain fagifur inna. Ini ajaran dari gereja Katolik Roma yang mengatakan bahwa perlu dulu dibersihkan roh yang sudah mati. Maka kita perlu berdoa untuk mereka yang sudah mati. Kita terus berdoa kepada mereka supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Maka ketika Tuhan sudah berkenan mengampuni dosa yang sudah mati ini, yang sedang menghadapi pembersihan ini, supaya mereka dari perjabar di hanguluani, disebut dengan api ujian. Ada tempat tertentu. Ada juga ajaran yang mengatakan dan kita menolak bahwa roh orang mati itu tinggal di kuburnya. Ada beberapa ajaran yang kita tolak. Jadi apakah pemahaman kita sebenarnya ini agak jarang memanginannya? Mungkin ngepiga-piga hal kita mersermon maka tayo dari waktu ujung tahun Parburiaon memento mori dohot ari paruhuman. Belum ada secara eksplisit mengatakan ada tempat. Jadi ujung muding omak nami memang ketika kita rindu kita mengatakan di dia dong nani mana, nah kita kan. Nah itu sebenarnya adalah menjadi urusan Tuhan. Nah bagaimana dengan Sheol? Sepaham pemahaman saya menginang Sheol itu adalah dunia orang mati, tempat-tempat orang mati dikumpulkan. Nah sejauh ini HTBP sepertinya tidak meyakini itu oleh gue menundi pak ini mengulas tak imara otika mah dan gue pasata yang mulia tema. Oke, menarik pasangan kami mendoa. Ya mulia tema di Nanggerones naon moderasi kita soalnya nanti berpro naon batu para selasa. Amanginan memang boleh pakai dari waktu amadean do buku do nomor berdua hari suku mah terburu. Alai itu ada orang guna di kita KDP, orang dari atau orang dari bagus studi hidup benar ada konfesita FTP jalan minimal kita sedua rekod terkini untuk kita secara luas karena kita sudah harus memahami doktrin utama di Huria. Nah berjulu nama pertemuan dohor nama de amanginan dan ngarong terdadak jalan ngarong terjauh kita narong bobe inganan persinggahan alhamdulillah wih. Jadi modal hidup di
Wahyu, di sana kan sangat banyak simbol. Dan itu simbol-simbol itu tidak harus kita pahami secara harfiah. Wama kondisi psikologi ini si Yohanes dibikin kekaisaran Domitianus kan begitu sangat terpuruk bagaimana. Itu pada di Kapolri dia begitu banyak melihat lambang-lambang, simbol-simbol yang tidak perlu kita terjemahkan secara harfiah. Nah pasti Panindanio di Ngaporsiota atau Panindanio di Bibeli Tudiero tu komando Badania lasian tano Bamulat tutano Tot di Bamulat kulibata Alemaro nama Alemaro di dua Musa ada Musa di Duduai alami Ido ajarata dan trikotomi dua Korintus ayat 10 Paulus begitu sangat bagus menguraikan itu bahwa manusia itu memang terdiri dari dua tubuh di Paulus, tubuh lahiriah dan tubuh batiniah kan? Oleh itu kita kan terpengaruh dengan konsep kata-kata trikotomi bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Hidup benar dari mula gabetano todi gabe sumangot hosa gabe lugu kan itu trikotomi. Nah, yang mau kita kristenota dua loh. Dikotomi loh kita alam ini tubuh lahiriah dan tubuh batiniah. Tubuh lahiriah kita itu kembali ke tanah karena dari situlah dia diambil. Karena dari kembali ke tanah, maka nanti tanah akan memberikan semua orang-orang yang mati di laut dan lain sebagainya. Iya, di Pargumani. Roh tubuh batiniah bulat tu di batang. Aleman adalah punah hidup benar di Panindanio di Ngaporsiota tatulah ko ragamnya katodi. Jadi jangan dong gawe rokok putar oppo pai ngotok kita asal takajong contoh ada putih bubu hidupnya mau tahu ibadah ya mau gimana. Nah dunia orang lupa mengenai Abraham, Ishak, Yakub itu juga tidak ada jaminan dalam kita. Angkona pastikan Henok Dorohot Elia Angkona pasti diangkat ke surga sebelum dia mengalami kematian. Nah artinya sudah kita terus nanti kita semua akan dihakimi menurut apa yang kita lakukan. Nah demi ada musim akan yang syukur set kita bahwa kita ini kan sudah diselamatkan. Lalu bagaimana? Apakah dosa-dosa kita itu masih tercatat? Ya pastilah. Hidup yang udah mau kami naik di Martin Luther, simul justus et peccatori, kita orang yang telah diselamatkan, tapi sekaligus juga kita orang yang berdosa. Nah kan itu. Lalu bagaimana supaya kita mendapat asa tersurat kuat di baluan jani? Apa didiote? Kan itu di Roma onomi kan? Mololungan terdiri kita, nama-nama terdiri, nadohor kita di negara silam, mate, terkubur, dan bangkit bersama dengan Kristus. Gabe, jormana yang baru manita, Roma 1 ayat 1 ayat 7. Nah, tentu marhiti itu taparhatu itu dong, bahwa bagaimana itu jaminan di kita bahwa hantar surat kuartak di buku hamul bani. Jadi itu naik dong di Yesus kasih siana. Makanya jangan bangga ketika kamu memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Lukas 1 ayat 20. Alai halas sok kamu mah nau tarsurat buatmu di buku hamul bani di surga. Halas sok kamu mah. Lalu apakah itu bisa hilang? Ya bisa. Ayo benar dong Yesus na parkuli dari parjulu na parjuli dari parkuli. Akan dipanggil untuk kita. Apa respon kita sebagai orang yang telah menerima keselamatan? Berubah oleh pembaharuan budimu, transformasi mulai 1 tahun 2022. Demi pilih kamu madagingmu nagari pilihan na mangulu. Radin mahamu di paimor akan diwata ala hasil akan diwata mahincang mamudai manungulung tuh pauliuniho. Jadi tetap kita dalam proses pertobatan. Karena itu pertobatan tidak mentok satu kali, tapi pertobatan itu berlangsung secara terus menerus sampai nanti kita menghembuskan napas yang terakhir. Alhamdulillah ketika kita menghembuskan napas terakhir, karena bego ya pertobatan kita langsung dia betania
Ido na idong di Jesus di Yohanes sia ayat opati. Selagi hari masih siang. Ayo koroh hamate terlalu dari mana isi dia aha. Dan adong lapatan ini. Dan adong be ulapat isi. Dan adong be lapatan nambah habubu on bintang yang tamanang yang itu tidak ada lagi. Nah, alani ido toran itu pukul pesan utama dari nas ini bahwa hari penghakiman itu pasti ada. Kan hanya mudah diragukan, termasuk di bagasan terpukau ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar gereja pada waktu itu. Mobil dan dihembus di Domitianus, tidak ada itu. Surga itu yang dunia ini. Ketika kamu kaya, ketika kamu senang, ketika kamu punya jabatan, ya itulah surga bagimu. Tidak ada setelah itu. Nah, ajaran ini. Alai tapar hatu itu dong. Konfesi taipe di donggo. Soalnya kalau pandita Kristina nak kaningan. Tapar hatu itu dua dong hari perhubungan. Alanya, ayat di Portibion sakulut kan itu akan doa tawinan kan. Filipi dulu ayat 20. Ayat coba di Portibion do kewargaan kita. Ya memang benar tidak ada hari penghakiman. Tetapi firman Tuhan mengatakan kewargaan bukan di dunia, tapi di sorga. Filipi 2, Filipi 2 ayat 20. Alat di sini kewargaan kadang di Portibion, bekota parhatu turun adon hari penghakiman. Hidup berdapat marugamo kita. Ayat musadong hari perhubungan untuk apa kita menjadi seorang yang memiliki identitas keagamaan? Apakah itu Kristen, Islam dan lain sebagainya? Semua agama mengakui bahwa ada hari penghakiman. Itu benar marugamo. Dan kenapa alasan nasi tidak puasa marugamo? Karena hari penghakiman. Mahkota kehidupan itu naik dalili, naik tajal, hasil sikok nilas nirohat dari tonga-tonga ni Portibion. Nah, alat itu, nama ikut melulu kata parhatu itu bahwa ada hari penghakiman. Tentu bagaimana kita mengingat, bagaimana kita mempersiapkan diri. Kan Imam Setongan itu bukan tuhita. Nah, hidup benda di baik terbuka mahita bahwa ikut dohita maka ngeluhur dia maka ngeluhur hatani debata berubah setiap hari berubah. Kehidupan kita adalah proses metamorfosis sampai kepada nanti kesempurnaannya. Amangina tentu sehari Nyana tahun asal gunung kata sepakati memang di almanakta minggu Trinitatis jalan nunga terhapus kata paringota dia karena motif minggu akhir tahun gerejawi ala minggu Trinitatis nama Rasul salah cuma kayaknya 2 tahun terakhir ya 23 alena pasti jangan apa itu seperti laporan kita. Jalan nunga di hamudupun HKBP ujung tahun para beliau ini memento mori. Jalan orang HKBP nong pekerjaan ini. Dia orang nami sangat relevan dope. Ada minggu bukan hanya sekedar mengakhiri tahun gerejawi, tetapi memento mori sama saya wujud. Tetapi kita dari nasaan yang juga orang kan ingat bahwa ya kita juga harus mengingat hari kematian kita. Ada taboto manang sehari-hari dan taboto manang soal dia kita mati. Ada pasti kita hidup di dalam Kristus, maka kita juga mati di dalam Kristus. Dan itulah sukacita bagi orang percaya. Demi naparpudi totu ala surga doon bekon akaparjami tadi nampe tiap hari nunga dibagi ruas di hurian atau magor do tiap hari di pawotohon ada lapatan di surga. Ini doa mantul tamina. Ketika setiap hari kita mendengar arti dari surga itu, maka itu akan tertanam di dalam diri kita. Surga di mana tidak ada dosa dan akibat dari dosa. Jadi kita tidak terjebak dengan geografis. Kita tidak terjebak apakah nanti tubuh kita yang sudah dikembalikan ke tanah itu akan kembali lagi ke roh kita yang sudah ada di tangan Tuhan. Kita tidak terjebak dengan itu. Alaina pasti surga itu konsep kita, doktrin kita, iman di mana tidak ada dosa dan akibat dari dosa. Tidak benar masih ada di sini. Dan ada pesahan di sini. Dan ada beasakiro, ada akibat
dosa na asing. Nah, so kung di madabo yung pasangat kami, naman bahwa kami na main kukulang kami mga moderator, melihat. Iya, boleh ada memang. Kaima atiaro ko pia kamanginas tanya kurota. Karena marsait na mar. Ado ka juga cita daw. Akan kota ti halo mana ka keluarga ta dapde. Oke. Gua nang lilit at kasermon tanya ko. Oh, orang kira tanya ko niya din. Akasitua nang lilit dan sermon. Aleho pertanyaan. Iya. Ada bukas monina. Di sermon ada tamu alai. Pertanyaan ada. Iya, tipi hadir tu ada deh. Oke, ima yang menginang si bono tertanyakan. Iya, nah buka maedeta nomor 341. di Huriam HKBP Palembang naung sidung menangihon hatam ido dagabe jamita di hari Minggu perningotan ni akan namuding Minggu ujung tahun 40 5 minggu 27 dum Trinitatis ajari mahami Tuhan maka muluhon hatam asa anggiat bui hami Tuhan mangulahon lomoni roham dina masuk hami di bagasan mingguon minggu parningotan ni aka namodin marningot luas di Huriam diakan nadi hahulog rohana sida nang jumolo borhat manadikon hasyanganon pergugui apuli jalaho manatokto manugoli haporsion na sida asa wingot hami hatam na madok pajupang do sesugot akan naporsyai di surgo na pinagaden di akan naporsyai ho pasu-pasu hatam na butangiyo kami bay marurak marparbue di panggulmito na misigano pari asa anggiat satia hami Tuhan marhatopotong
Hodo Tuhan Yesus Kristus, pangluhur na sito. Hodo Tuhan na mangalehon tiki dihami di bagasan tikion. Bican arian dope, bican adom dope tiki dihami di hasyanganon. Asabui Tuhan buulahami akan nadenggan. Tarlumobi hobar tulomoni roham. Jala toktong hami Tuhan buju mangului hatam. Hot ha porsion nami tuho ale Jesus. Pasu-pasuma nasa pakobasyon ni hami akaparhalado ditongan ni ditongan ni punguan kategorial ng di ibadah minggu. Asimaroham di hami. Pagbugoy hami sa luhut na Tuhan. Asaboy hami mangulahon lomo ni roham. Tarlumobi akan nahuula hami gabe pilihan na anur di hadapanmu. Jala para pemahami Tuhan, gabe ulam-ulam na mekmek ditongan ni huriamon. Pasu-pasu akadongan nami, na suboy rak dotami di bagasan tikion, ala ni akaparsahiton, inang sintua buru tapea, dohot akan nasuboy huguare hami. Tabay ma di inanami gogo dohot las ni roa, lehon hamabalu ni parsahiton. Asaan giat tutiki naro boy hami musemar umu di ingananon di parsermonan nami nang jaka ulon nami na meragami di tongan buriang. Tarbobi akadongan nami parhaladom Tuhan akan naposomi nasoolo ro tu parsermonanon amanami amnania lelengna amanami nasoolo ro tu parsermonan namion. Dohot aka amanami inanami mulotun adong nasay solot di bagasan rohana sida ubay nasuro na sida Tuhan tu parsermonan namyon say bubah hinarutok na sida say tutuhi rohana sida Tuhan asa olo aka amanami do inanami na suolo do pero tu parsermonan mon rap masaw do tami rap hami memuji pasama pengguarmu nang na merlubah-lubah hami Tuhan patupaho na kanauli na denggan dito kami huriamon bican adong dope tiki bican adong dope gogo dilehoko di hami bican arian dope dilehoko tu hami unang marisuang Tuhan songon naposong hami songon parhaladong hami songon akapatohonan hami gabe dan ulo hami Tuhan mamulahon aka ulon nami tarlumobi di ulon nami parsermonan ai doson na marsiajar rohami molo ulo hami rotu parsermonanon jala doson na uduk hami songon na tuho marhite uluan nami pimpinan nami ditongan ni Huriam Resort Palembang pasu-pasu na Tuhan hami sa luhut na asa homa na mabeta-betari hami homa na mangajari hami na mga lehong sahala gogo bisuk tu hami asa dan magnaluja hami Tuhan mangulahon-ulahon songon parsuron mo tu hami ganun marsada-sada nang ama namin palita resort na mamuluhong kami Tuhan dinanayin padalato na program dito nga ni Huriamon sayho man ang mga lehong gogo do tayo pason ng gajang ni umur. Toktong dilehong ko las ni Roha tu keluarga tu inanami bo si Mamora tu ianakon ni ama nami si Teo doho si Mikael asa margogo Tuhan keluarga laho paporhaton ama nami na posong nagabi uluan dito nga ni resok namyon laho manguluhong kami dia kaulaw pakubasyon namin na maragami pasu-pasu mahami sa tuhod na Tuhan dia kaulaw namin na maragami tarlumobi aka kegiatan namin Tuhan dinanaing pajumpang na mahami tu ulaon pesta Natal memperingati hari hati tubungi dan di Advent saat rudi akhir ni tahun 2025 tutu macam gudang do Tuhan dan si hobasan nami alani sa lehon magogo do tay pason di hami asadan magnaluja hami magulahon na kanadenggan law pauli-ulihon huriam
AKBP Palembang. Tuhan di bagasan tikion di tangiang namion, uwa kami tujolong akan ruas ni Huriam na tongon di bagasan Parsahiton. Ima Samuel Hutapea na kecelakaan na sedang kuliah di Lampung. Suang-suang ninang ama nami hasiahaan ina nami boru butar-butar sian wek 5. Burung cinta Las Maria boru nabi 70. Nyonya Situa S Panjaitan N boru Simanjuntak, Nyonya B Simanjuntak inang FB boru Silitonga, amang TM Tambunan boru Hutapea, Situa L boru Hutapea, Nyonya Tambunan, Nyonya M Butar-Butar M boru Sitorus, Nyonya M Marpau S boru Siagian, Nyonya P Siahaan S boru Sibarani, amang Situa D Nenggolan boru Sinaga, amang D Pardede boru Nababan, amang TMT Huta Barat inang boru Pasaribu, calon Sintua L Sitompul sian Beksa Pulusia inanami boru Tobi. Dohot amanami amang sianipar suami ni inanami inang Situa boru Tobi. Tutu Tuhan akan na di bagasan Parsahiton, dohot na di bagasan pemulihan saunari. Rupa gonggopo kami na sida saluhun na tuho asaho na madahoni Parsahiton ala ni bugang ni pasu-pasuon utangan ni para medis, pasu-pasuon utangan ni keluarga na merawat, pasu-pasuon mu si panganon sinungon do aka ubat na di pangan ni aka amanami inanami na di bagasan Parsahiton. Asa hatot kumi bumalong Parsahiton ni sian pamatang na boy tanggal Parsahiton ni naso siya pamotoan na ala hodo na hubang hapo siyami pamubati na sumuro hodo dokter siyan saluhod na dokter. Tuhan alani upangi dohami tuho Tuhan selehon gogo di nasida molotupe marsahit pardagimon na unang luas marsahit partodion na naing langgir-gir partodion nasida marhato poton hodo Tuhan na marmahani mulu nasida hodo Tuhan mual di nasa pasu-pasu di hodo Tuhan hari pasoni asima roham Tuhan biaka amanami inanami ruas di Muriam na tongon peak di podoman na di bagas na manang na di rumah sakit na adong di luar nami doho di luar na dolowi pasu-pasu na Tuhan nang ianakonmu ima na tongon terpengaruh alani aka obat-obat terlarang asima roham Tuhan saya ajari ma anakonmu asaboy Tuhan amanami i manang iboto nami i laho manglaho na kanadenggan asa ditorangi ho roha pikiran na marite tombini diajari ho ibana Tuhan laho manglahon akan nadenggan mabailas rohani keluarga rohani Huriam rohani masyarakat tarlumubi mabailas roham asa masohot Tuhan sian pengaruh obat-obat terlarang na dipakai ibana na salilingon menutumpe adong usaha ni keluarga laho mabuan tu pusat rehabilitasi manang na berobat tua para medis na buhi mangubati Parsahiton na sayhoma Tuhan na mangurupi keluarga na patukong sa lubut na nasa pakepengon manang dana asa buhi Tuhan diubati anak mo pasu-pasu masa lubut na aka ianakon ni Huriam na masa aka kenakalan remaja dohot alani aka pengaruh obat-obat terlarang molotung adong aka buar-buar ni anak ni Huriam na subui hubotohami buarna ganuk masada-sada alai hubotohami dan adong na hulit di jolong patardo sa luhut na dia dopan Tuhan say homa na mabubahi tarotok na sida asabui diulah na sida akan nadenggan jala dipake na sida pamatang na somon pilihan na tua dopanmu diula aka ulaon na magbayin las rohani keluarga laho pasangapon na toras karumobi Tuhan di jolong pasu-pasu ma saluhut na akayanak ko ni Huriam mulai sa namemet sa hakarodi na magudang Tuhan akan na dibagasan parsikolaan na tongon naing mga dobi aka ujian Tuhan ima ujian semester di bagasan tikion manang dia pena dipatupa ang tenaga pendidik ang tenaga pengajar
aka guru dosen wakayana ko ni hurian na ko ni bagasan pasikolahan selehon na Tuhan ton dini na mengajari akadya ko ni huriami asaboy di jalo na sida pelajaran nido dengan jalaboy tamak ditikina panunod ni nanay menghadapi ka ujian boy dia lusia ka suku-suku na pinasa ni guru manang dosen tu nasida anggiat ma Tuhan las rohani keluarga las rohani huriam las rohani ka guru manang dosen laho mengajari aka ia nakomi pasu-pasu aka ruas ni huriam na lanjut usia na telu-telu mardalan na hurang parbinegyan na sida na hurang laho mamereng na hurang laho makatahon si dohonon na Tuhan alam nga faktor umur na sida gabi halang makatay purupi keluarga Tuhan laho mengadopi aka nalanjut usia luas ni huriami asa toktong na sida Tuhan maras ni roha majo warmu nabadiai namamuliai jalahoro tutu Tuhan pasti gantungan nasida arian dohok borngin na jauh-jauh luas ni huriam akan nalanjut usia laho pasahaton dirina tutanganmu nagok asi doho tolongi roham di bagasan na piga-piga arion di bagasa saminggon mardalan do Dewan Diakonia, Seksi Diakonia, na niluhon niya kanakosomi, Ketua Dewan Diakonia, Ketua Seksi Diakonia Tuhan, dia ka madalani ruas ni huriam na tomo di bagasan parsahiton, dohot ruas ni huriam akan na istimewa, dohot aka ruas ni huriam na so boy bero tu parminggonon alani keadaan pamatang na kurang hipas tuhodo Tuhan pasatami saluhut na kaparhaladowi na naing patupahon kunjungan tuganuk jabu manang bagas ni ruas muriam alani parbugoy hami joluani hami Tuhan diganuk lakanani be asamolo ro akan akosom akaparhaladom tujabunya ka ruas ni muriami ukap mapitu ni bagas nasida ukap mapitu ni roha nasida majakon haroro ni akan akosom haroro ni parhaladom rap hami mangujiho rap hami martamiang dohot aka ruas ni huriami pasu-pasu masa luhutna nasa ulau akobasyon namin na baragami laho mengunjungi tahun 2025 on asa di bagasan las ni roha hami mangula-ulau nami Tuhan dada alani si paras roha dada alani akan asimi alai upasat kami ma Tuhan nasa pakobasyon nami i so pilihan nami tua dopan jalo ma Tuhan tangiang hele-hele pangiduan nami on nahusobau kami marite Yesus Kristus Tuhan si gompong kami amin. Amin.